dan 100 dan merupakan Amazon bestseller #1 in popular psychology counseling. Dan bahkan menurut Harold S. Kushner, ini adalah salah satu buku terbaik sepanjang zaman. Dan saya juga percaya ini salah satu buku yang memang terbaik sepanjang zaman. Oke. Di buku ini ada apa saja? Nah, di buku ini Frank itu menceritakan bagaimana pilunya kehilangan harapan, semangat hidup ketika dia ada di sebuah kamp konsentrasi di Auschwitz. Dan betapa banyak sekali orang yang justru tewas karena dia kehilangan harapan dan juga dia kehilangan semangat hidup, melainkan karena kekurangan makanan atau obat-obatan. Kok bisa begitu? Ya, tentu saja. Sementara Frank bertahan hidup. Karena apa? Karena dia berharap bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan istrinya, dan suatu hari dia juga akan membagikan mengenai kisahnya ataupun hal apapun yang dia temukan ketika dia ada di kamp konsentrasi yang begitu penuh penderitaan. Bagi dia, hidup itu bukanlah sebuah upaya untuk mencari kepuasan sebagaimana diyakini oleh Freud atau mengejar kekuasaan seperti kata Alfred Adler, tapi kehidupan itu adalah sebuah pencarian makna. Oleh karena itu, kenapa manusia mengalami penderitaan, namun dia masih tetap bisa menemukan makna dalam hidupnya. Nah, kebahagiaan dan kesuksesan itu tidak dapat dikejar. Kenapa? Semakin kita mengejarnya, semakin mereka menjauhi kita. Kok bisa begitu? Jangan jadikan kesuksesan itu sebagai tujuan. Karena sebenarnya di dalam logoterapi ini, kata Viktor Frankl, ini merupakan sebuah efek samping dari pengabdian kita terhadap tujuan yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Jadi kita tidak harus membiarkan terjadi dengan, kita tidak usah mempedulikan kebahagiaan atau kesuksesan itu terlalu banyak. Karena apa ya, mungkin contohnya bisa begini. Ini relate juga dengan apa yang ditulis Mark Manson dalam bukunya Subtle Art of Not Giving a F, ya. Di mana orang bahagia itu tidak perlu dia setiap pagi melihat cermin dan menatap wajahnya dan berkali-kali berkata bahwa saya bahagia, saya sukses, saya bahagia, saya sukses. Untuk apa mengatakan itu? Sementara jika orang itu sendiri tidak mengalami kesuksesan dan kebahagiaan tersebut, justru dia hanya akan mendapatkan nilai semu, bukan dari dia setiap pagi mengatakan bahwa dia akan sukses dan juga dia akan bahagia. Karena kesuksesan itu justru akan mengikuti ketika kita lupa untuk memikirkannya. Jadi kita tidak hanya fokus untuk kesuksesan itu sendiri. Misalkan kita memenuhi apa ya? Kita memiliki sebuah makna hidup dan kita tidak selalu full memikirkan bahwa aku punya makna hidup ini karena aku mau bahagia, karena aku mau sukses. Tidak selalu begitu, karena kesuksesan ini justru akan mengikuti di belakang itu setelah kita memenuhi makna hidup kita. Sementara ini, untuk contohnya, si Frank ini melakukan pengabdiannya sebagai seorang anak sejati demi orang tuanya. Dan ini merupakan salah satu penyebab dia bisa masuk ke kamp konsentrasi. Padahal awalnya dia bisa bebas dari kamp konsentrasi dengan pergi ke sebuah negara di luar Jerman. Akan tetapi suatu hari dia melihat orang tuanya yang memiliki sebuah batu. Nah, batu ini berisi amalan-amalan dari sebuah agama yang diimani oleh Frank dan juga bapaknya. Dan ketika Frank ini bertanya, ayah, ini maknanya batu ini di depan rumah kita apa? Ternyata maknanya adalah tidak lebih seorang anak itu harus mengabdi dan juga harus berbakti dan memberikan perhatian penuh terhadap orang tuanya. Dan akibat seolah itu petunjuk yang datang dari Tuhan langsung kepada Frank untuk mengurus orang tuanya, meskipun jika dia ada di Jerman, dia akan pergi ke kamp konsentrasi dan belum tentu selamat. Tapi si Frank ini tetap melakukan pengabdiannya, dan akhirnya dia stay untuk mengurus orang tuanya di Jerman. Nah, kita akan tahu nih pengalaman di kamp konsentrasi itu seperti apa. Seperti apa sih kehidupan di kamp konsentrasi? Kisah perjuangan ini pastinya penuh dengan penderitaan dan juga diri Frank yang begitu pantang menyerahnya, dan
orang-orang di sana pun melindungi baik kepentingan pribadinya maupun kepentingan teman-teman baik yang ikut terjaring di kamp konsentrasi ini. Dan kenapa kita harus tahu kisah di balik buku ini? Karena kisah ini sendiri akan mendukung bagaimana kita menemukan makna kehidupan kita. Nah, orang luar itu terkadang mudah salah paham dan selalu berpikir bahwa sebuah kamp konsentrasi itu pasti penuh kekejaman yang mungkin setiap hari orang akan dibunuh tanpa tanpa pandang bulu. Semua orang akan dibantai, mungkin seperti film Saw atau film-film kejam lainnya. Tapi kenyataannya bagi Frank, hal tersebut tidak selalu terjadi ya. Justru banyak hukuman-hukuman kecil yang menyertai kehidupan mereka. Nah, ini ceritanya mengenai pengangkutan resmi mereka nih ke sebuah camp atau sebuah kamar gas, di mana tawanan ini akan dipilah-pilah. Jadi mereka dibariskan di sebuah tempat, dan begitu turun dari kereta, mereka dibariskan di sana, dan mereka dipilah mana yang kelihatan bisa bekerja, mana yang kelihatan tidak bisa bekerja, lemah, sakit, dan lain-lainnya. Dan ketika sudah dipisahkan, maka kita tahu ya akhirnya untuk orang-orang yang sakit dan lemah dan tidak bisa bekerja akan berakhir di kamar gas. Dan entah mereka selamat atau tidak, Frank sendiri tidak tahu nasib mereka. Dan di sana itu manusia hanyalah angka ya, karena semua identitas, dokumen, bahkan jika misalkan dia memiliki pangkat tertentu, pejabat, atau dia orang kaya, di sana tidak ada artinya sama sekali, karena setiap tawanan itu hanya akan diperhatikan nomor dari masing-masing mereka saja, dan nomor ini dituliskan di baju mereka, mantel mereka, barang-barang mereka, bahkan ditato di tubuh mereka dan kulit mereka. Jadi mereka tidak dipanggil dengan nama, mereka hanya dikenal melalui nomor tertentu. Dan kita membayangkan bagaimana kita tidak berharganya jika kita masuk ke kamp konsentrasi, siapapun diri kita pada hari itu. Nah, setiap orang itu pastinya di saat yang terdesak, shock, dan juga kaget bahwa dia akan mati kapanpun dan menderita di bawah tekanan tirani dan lain-lain, mereka pasti akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri kan, dan juga menyelamatkan orang-orang terkasih mereka. Mereka menggunakan berbagai cara supaya teman-teman mereka tidak masuk ke kamar gas, entah mungkin dengan melakukan siasat-siasat tertentu kepada orang seperti seorang penjaga yang ada di sana, mungkin entah mengatakan keburukan tentang mereka, sehingga teman-teman mereka tidak jadi korban untuk dikirim ke kamar gas. Dan juga banyak sekali kecurangan-kecurangan lain, asalkan mereka bisa terus bertahan hidup. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka ya, karena keadaannya seperti itu pasti sulit gitu untuk memikirkan keselamatan orang lain. Nah, sementara itu ada yang tidak adil. Ya, ini tawanan yang paling brutal di sana justru dipilih untuk menjadi kapo. Nah, kapo ini adalah tawanan yang bertindak sebagai kepercayaan Nazi. Jadi mereka bisa menjadi semacam sipir ya kalau di penjara. Dan mereka justru lebih galak gitu dibandingkan petugas-petugas penjaga camp ini, karena mereka merasa mereka lebih istimewa dibandingkan teman-teman mereka yang merupakan tawanan biasa, dan mereka mendapat keistimewaan, dapat makanan lebih banyak, kemudian mereka juga mendapatkan cerutu dan rokok dan lain-lain, dan berbagai keistimewaan lain yang tidak didapatkan oleh tawanan biasa. Sementara itu si Frank sendiri adalah tawanan nomor 119.104. Nah, dia sialnya hampir sepanjang waktu ditugaskan menggali dan membuat lintasan jalan kereta api. Kita bisa bayangkan ya, bahkan kita olahraga sebentar saja sudah capek sekali. Bagaimana jika menjadi si Frank yang begitu sulitnya hidup di sana, baik secara mental maupun fisik ditekan. Dan berbagai orang pastinya mengalami berbagai penderitaan juga, karena tugas di sana sangat berat, tidak ada hentinya, dan juga bahkan jika sakit justru akan mendapat pukulan-pukulan. Dan mereka juga bekerja di musim dingin, hingga ada suatu ketika seorang anak kecil yang belum cukup umur untuk bekerja harusnya ya, dia tidak memiliki ketahanan terhadap cuaca dingin ini, jadi akhirnya kakinya menjadi hitam karena sebuah penyakit dan harus dicabut satu-satu kukunya supaya dia tidak semakin terjangkiti penyakit tersebut. Nah, kebutuhan mereka sendiri pun tidak terpenuhi secara baik karena mereka sendiri
kurang gizi dan juga hanya makan beberapa kali sehari, dan itu pun hanya berupa sup encer yang mungkin juga hanya ditambah roti, sehingga gizinya itu tidak seimbang antara pekerjaan mereka dan tuntutan pekerjaan dan juga asupan mereka sendiri. Nah, hingga akhirnya pada tahap selanjutnya mereka pun mengalami semacam mati rasa. Jadi mereka kurang peka terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan kekejaman. Karena hal ini tergambar di mata kepala si Viktor Frank sendiri. Ketika ada banyak sekali tawanan yang meninggal karena penyakit tifus, justru mereka tuh melihat orang yang mati ini biasa aja. Malah mereka ambil barang-barang dari orang mati tersebut untuk ditukar sama punya mereka, entah itu sepatu atau jaket atau sepatu boot atau apapun itu. Dan bahkan ada beberapa tawanan yang merasa senang dari kematian si orang tersebut karena dia dapat jatah makan dan dia juga bisa mendapat karet gelang yang kalau kita sekarang apa sih berharganya karet gelang, tapi bagi mereka mungkin sangat berharga sampai mendapatkan itu dari hasil mencuri dari orang yang mati saja sebahagia itu. Nah, intinya kehidupan dalam masa ini, masa mereka di camp itu sangat tidak terbayangkan dan masih banyak sekali kejadian-kejadian lain yang di luar nalar kita. Dan kematian dari berbagai orang di sana itu sudah seperti kewajaran dalam sehari-hari, tapi kematian itu tidak selalu berdasarkan hukuman-hukuman yang berat. Justru Frank sendiri berkata bahwa banyaknya yang meninggal itu karena mereka tidak memiliki harapan terhadap kehidupan mereka sendiri. Dan banyak juga tawanan yang merasa begitu putus asa sampai mereka tidak mau bangun dari baraknya. Dan dia makan tidur di sana, bahkan buang air kecil dan besar pun di sana. Jadi benar-benar sudah lupa dengan kesehariannya saking buruknya keadaan pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana sih Frank ini bisa menemukan logoterapi? Nah, jadi logoterapi ini mungkin menyebalkan ya, mempelajari sebuah istilah baru. Tapi sebenarnya logoterapi ini adalah sebuah hal yang simpel dan mudah kita pahami, yaitu kita memusatkan perhatian pada masa depan atau pada pencarian makna hidup yang harus dilakukan di masa depan. Jadi dengan apa yang dialami oleh Frank pada masa itu, di mana dia begitu menderita dan begitu merasa rendah dirinya ya pada keadaan saat itu, tapi dia tetap meminta siapapun itu untuk bisa menemukan makna dari balik penderitaan itu dan juga makna dari apapun yang sudah kita alami dalam hidup ini. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu memiliki keinginan untuk mencari makna. Nah, akan tetapi beberapa penulis itu berpendapat bahwa manusia itu punya makna dalam hidup ini hanya untuk pertahanan diri aja gitu. Jadi hanya sebuah intuisi, hanya sebuah nafsu untuk mengejar sesuatu, dan juga bisa berupa pembentukan reaksi, atau dengan kata lain sebenarnya kita tidak mau mencari makna, tapi kita pura-pura mencari makna karena kita ya emang sudah bawaan nafsu saja ingin mencari makna tersebut, bukan karena murni kita ingin mencarinya karena itu adalah hal yang tulus. Kemudian sementara itu hasil jajak pendapat di Prancis, dia menunjukkan bahwa 89 peserta mengakui bahwa manusia membutuhkan sesuatu agar ia dapat hidup, di mana maksudnya adalah 61% rela mati demi sesuatu atau seseorang. Nah, namun ada beberapa orang nih yang memiliki kecenderungan untuk memiliki nilai-nilai semu. Nah, nilai-nilai semu ini bisa berupa pengejaran kita terhadap kebahagiaan mungkin ya, hedonisme mungkin, atau bisa berupa kita membabi buta mengejar sesuatu yang bersifat material, mungkin adalah benda mewah, Lamborghini atau apapun itu dalam hidup kita, di mana kita sesungguhnya tidak merasa itu adalah makna hidup kita, tapi kita hanya ingin menjadi lebih keren karena memiliki benda tersebut atau memiliki jabatan tertentu. Namun pada akhirnya kita tidak menikmati itu semua dan tidak merasa itu adalah makna hidup kita sendiri. Nah, itu semua harus segera dihentikan karena kita pastinya bisa menemukan makna hidup yang lebih konkret dan lebih otentik lagi untuk diri kita.
Dan ada yang dinamakan dalam logoterapi ini frustrasi eksistensial. Apa itu frustrasi eksistensial? Manusia itu terkadang mencari makna hidup, tetapi tidak akan semudah itu kita menemukan makna hidup yang mungkin sekali dalam seumur hidup atau hanya terjadi beberapa kali saja, sementara kita hidup di dunia ini menderita, bukan? Nah, itu bisa menimbulkan rasa frustasi yang sangat bahkan bisa menimbulkan depresi atau bisa memicu neurosis atau gejala-gejala yang mengarah kepada gangguan kejiwaan dan lain-lainnya. Nah, dalam konsep logoterapi ini, eksistensial itu digunakan dalam 3 cara. Jadi eksistensi itu berarti keberadaan manusia itu sendiri, yaitu cara khusus manusia dalam menjalani hidupnya. Kemudian makna dari eksistensi kita itu apa? Kemudian perjuangan untuk menemukan makna konkret dari eksistensi kita sendiri. Jadi singkatnya adalah semacam pertanyaan. Kenapa kita hadir untuk nomor 1, kenapa kita hadir di dunia ini? Kemudian makna dari eksistensi, untuk apa kita hadir di dunia ini? Kemudian perjuangan untuk menemukan makna, kenapa kita hadir di dunia ini? Semua itu harus memiliki alasan tertentu di dalam logoterapi. Nah, selanjutnya dinamakan dengan neurosis nogenik. Ini sangat asing ya, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kita. Jadi, setelah mengalami frustrasi eksistensial, maka itu apa yang kita alami itu akan dinamakan dengan neurosis nogenik. Jadi, disebabkan oleh frustasi eksistensial, dan itu sudah diri kita sudah terganggu gitu dengan adanya kefrustasian tersebut. Nah, itu disebut dengan neurosis nogenik. Dan kita semua tahu bahwa tidak semua pencarian makna hidup itu mudah ya. Jadi ada sebuah kisah yang ditulis oleh Frank dalam buku ini. Ada seorang diplomat tinggi Amerika suatu hari yang datang ke dia, dan dia sebelumnya justru sudah melakukan terapi psikoanalisis gitu dengan seorang analis. Tapi kenapa dia bertemu dengan si Frank bukannya menyelesaikan psikoanalisis tersebut? Mungkin dia tidak menemukan jalan keluar dari terapi yang sudah dia jalankan selama 5 tahun lalu tersebut. Nah, dia berkata kepada Frank bahwa dia itu tidak puas dengan pekerjaannya, dan pokoknya di pekerjaannya itu dia sulit sekali mematuhi kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika. Pokoknya dia sangat tidak sangat kesulitan. Tapi apa sih, kalau kita pikir apa sih kurangnya gitu? Itu adalah pekerjaan yang terhormat loh, itu adalah karir yang luar biasa dan cemerlang sekali. Jarang sekali orang yang bisa kerja sebagai diplomat tinggi Amerika gitu. Nah, sementara itu si analis yang dulu didatangi oleh si diplomat tinggi Amerika ini justru menganjurkan supaya dia berdamai dengan ayahnya, karena gambaran dari sosok lambang Amerika ini itu maksudnya adalah karena dia ada urusan yang belum beres nih sama ayahnya, jadi dia harus istilahnya berbaikan dulu dengan ayahnya, baru setelah itu dia bisa merasa puas dengan pekerjaan yang saat ini dia lakukan. Nah, karena kan sebenarnya psikoanalisis itu adalah suatu ilmu dan suatu teori yang penuh dengan simbolisme, di mana kita melakukan asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu di mana ketika misalkan kita mengatakan apapun yang ada di pikiran kita, atau mungkin kita mengatakan mimpi yang kita alami, terus setelah itu si sang analis ini akan menganalisis mimpi kita dan juga apapun yang kita katakan. Jadi semacam mencari simbol gitu. Kenapa kamu bisa berkata begini gitu? Oh, ternyata sebelumnya ada kejadian ini. Oh, ternyata sebelumnya kamu trauma, makanya akhirnya kamu berpikiran seperti ini. Nah, penuh dengan simbolis-simbolis seperti itu. Dan Frank justru melihatnya bahwa itu nggak terlalu ada hubungannya gitu. Sebenarnya orang ini merasa tidak puas justru karena dia si pasien ini ingin mencari makna hidup, tapi pada akhirnya itu pencarian makna hidup itu dirusak oleh pekerjaannya sendiri sebagai diplomat tinggi.
pada akhirnya si pasien ini pun mengikuti saran Frank ya, untuk mencoba deh pandangan kamu lebih luas lagi, apa yang mau kamu lakukan dan lain-lain. Dan akhirnya dia menemukan profesi yang lebih baik dan dia merasa makna hidupnya akhirnya terpenuhi dan itu sangat menyenangkan untuk dilakukan hal tersebut ya. Jadi makna hidup dia itu berupa sebuah pekerjaan yang layak untuknya. Nah, kemudian tidak semua konflik itu bersifat neurotik atau tidak semua konflik itu selalu berakhir seseorang akan menjadi sakit jiwa atau mengalami gangguan kejiwaan. Begitu pula dengan penderitaan yang tidak selalu seperti berarti fenomena penyakit. Jadi justru ketika kita mengalami konflik dalam hidup, itu adalah sebuah keberhasilan manusia. Karena kita sendiri tahu bahwa kita tidak akan jauh-jauh dari masalah dan kita semua tidak akan selalu bahagia dalam hidup ini. Justru ketika kita selalu bahagia dalam hidup ini, bukankah kita tidak akan berkembang menjadi seorang manusia? Karena melalui masalah-masalah tersebutlah kita bisa keluar dari zona nyaman atau kita bisa mendorong diri kita untuk menjadi lebih hebat lagi dan lebih mengeluarkan kemampuan kita hingga akhirnya kita menyelesaikan masalah tersebut. Dan setelah masalah tersebut selesai, maka kita akan melihat diri kita dengan cara yang berbeda bahwa wah ternyata aku bisa selesai dengan masalah ini dan masalah ini terlewati dan saya merasa lebih kuat karena masalah ini sudah saya atasi. Nah, kebanyakan pada masa sekarang orang-orang juga berpikir bahwa psikolog, dokter atau siapapun itu ahlinya, mereka akan memberi jalan keluar dari masalah yang mereka alami. Pada nyatanya tugas dokter itu hanyalah membimbing pasiennya untuk melewati krisis eksistensial sehingga pasien ini bisa bertumbuh dan juga berkembang. Bukan justru pasien ini bertanya apa ya jalan keluar dari masalah saya dan si dokter jawab oh jawabannya A B C D, enggak begitu. Tapi justru dokter akan memberikan pandangan bahwa kamu bisa menyelesaikan ini, mungkin kamu harus melihat lebih luas lagi gitu. Seperti apa ya? Istilahnya di dalam logoterapi seorang dokter itu bukanlah orang yang bertugas seperti pelukis yang menunjukkan gambaran kehidupan dari kita yang ingin melihatnya, tapi dia lebih seperti seorang dokter mata, di mana dia memperbaiki pandangan kita, mata kita dan lensa kita yang mungkin sebelumnya mengabur dan tidak tahu kita sebenarnya melihat apa gitu. Jadi supaya sudut pandang kita menjadi lebih luas dan kita bisa melihat oh ternyata ternyata cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan ABCD dan ABCD ini bukan keluar dari mulut si dokter melainkan keluar dari mulut si pasien itu sendiri. Kemudian ada yang dinamakan no dinamika. Tapi kita bahas awalnya dulu yaitu Frank itu percaya ya bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa lebih membantu seseorang untuk bertahan dalam kondisi terburuk sekalipun selain kesadaran bahwa hidupnya memiliki makna. Kenapa dia bisa berkata ini dan saya setuju dengannya? Karena dia sendiri sudah begitu menderita, apa harapan hidup yang dia pegang selama itu hanyalah harapan untuk bertemu istrinya dan juga harapan supaya dia bisa menulis kembali buku-bukunya sehingga buku yang pada hari ini kita bahas bisa terbit. Nah, hanya itulah keinginan dia dan dia merasa itu adalah makna hidupnya, yaitu dia membantu orang lain untuk menemukan makna hidupnya juga. Nah, jika kita ada sebuah kearifan di kata-kata Nietzsche yang berbunyi dia yang memiliki mengapa untuk hidup bisa menghadapi hampir semua bagaimana. Ya, mungkin setiap dari teman-teman yang di sini punya persepsi masing-masing ya mengenai arti kata-kata ini. Tapi apa yang saya pahami adalah ketika kita memiliki alasan untuk hidup, nah kita bisa menghadapi semua pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang berkaitan dengan hidup kita. Mungkin bagaimana jika ibu saya mati? Bagaimana jika nanti saya gagal kuliah? Bagaimana jika nanti saya tidak sukses? Bagaimana jika nanti saya tidak bahagia? Itu semua bisa dihadapi selama kita ini memiliki alasan untuk hidup, yaitu makna untuk hidup dari kita sendiri. Nah, kemudian yang dibutuhkan oleh manusia itu bukan kondisi tanpa masalah dan hidup tanpa tanpa tantangan mungkin ya, dan juga kehidupan yang datar-datar saja. Tetapi sesuatu yang dinamakan no dinamika. Jadi no dinamika itu adalah
kebalikan dari yang namanya homoeositas. Homoeositas itu kita menjaga keseimbangan kita dalam hidup. Ketika kita kepanasan, kita akan mencari kipas untuk mendinginkan diri kita. Dan ketika kita mungkin lapar, kita akan makan dan hal semacam. Nah, dan kondisi yang dibutuhkan manusia itu bukan homoeositas tersebut, melainkan dinamika. Jadi kita memiliki suatu masalah atau problem, atau kita merasa menderita, kemudian kita melewatinya, seperti itu. Dan kita juga bisa merasakan yang namanya kehampaan eksistensial. Ketika orang merasa hidup ini tidak ada maknanya, dan dia juga dihantui kekosongan yang disebut dengan kehampaan eksistensial. Dan di zaman sekarang banyak sekali, bahkan teman-teman saya dan juga mungkin beberapa peer counselor yang pernah ngobrol dengan saya itu rata-rata merasa makna dalam hidup itu entah apa. Jadi hidup ini cuma hidup saja dan tidak tahu sebenarnya arahnya kemana ya. Dan saya ini mau apa? Rasanya hidup ini kosong sekali gitu, tidak ada apa-apanya. Dan ini semua disebabkan karena kita itu kurang menggunakan naluri yang biasa kita gunakan. Mungkin dulu ketika kita merasa dalam bahaya, kita bisa menggunakan naluri kita untuk lari dari singa dan lain-lain. Dan juga tidak ada tradisi yang mengatakan apa yang harus kita perbuat. Karena kita hidup di dunia yang semakin bercampur segala-galanya. Dan di mana tradisi, norma, dan lain-lainnya itu semakin kabur antara satu tempat dan lainnya. Di mana ada suatu cerita menarik dari seorang teman saya, yang dia hampir setiap minggu dia dulu pergi ke Baduy. Nah, dia tuh heran gitu. Kenapa herannya? Karena di Baduy itu dia tidak pernah nemu orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau yang tidak waras. Dan kenapa ini bisa terjadi? Tahu sendiri, orang Baduy itu selalu mengikuti tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Dan mereka juga mengikuti naluri mereka. Sehingga mereka tahu gitu apa yang harus dilakukan di waktu-waktu luang dan arahan-arahan mana yang harus diikuti oleh mereka. Jadi mereka semacam punya panduan untuk hidup mereka dan mereka mengikutinya. Dan itu kebalikan sekali dengan apa yang kita lakukan, yaitu kita memiliki banyak kebebasan dan kemudahan di dunia pada saat ini. Jadi kita semakin nganggur gitu ya istilahnya di hidup ini. Dan karena kehampaan ini tidak sedikit kasus bunuh diri yang terjadi. Kita akan sulit memahami depresi, agresi, atau kecanduan tanpa kita sebelumnya memahami kenapa sih orang tersebut merasa kosong gitu. Kita tidak akan paham selama kita tidak mencari alasan tersebut. Dan alasan tersebut jika menurut Viktor Frankl adalah karena dia tidak memiliki makna dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai makna hidup. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi. Apa yang bisa dilakukan jika seseorang bertanya apa makna hidupnya? Orang itu, kata Viktor Frankl, tidak sebaiknya nyari makna hidup yang abstrak. Makna hidup yang nggak jelas, tidak pasti. Setiap manusia itu pasti ada pekerjaan atau misi dan tugas khusus yang unik untuk diselesaikan dalam hidupnya, dan itu tidak bisa diulangi. Karena setiap orang itu kan memiliki pengalamannya masing-masing, memiliki orang terkasihnya masing-masing. Jadi kita tidak hanya menjadikan tujuan kita seperti, apa tujuan kamu? Tujuan saya mau sukses. Nah, jangan buat tujuan yang abstrak seperti itu, kalau menurut Viktor Frankl, ya, tapi buat suatu tujuan yang pasti seperti, apa tujuan kamu? Saya mau sukses, tapi dengan cara ini. Dan kamu bisa menjabarkan gitu, cara untuk ke sana bagaimana. Jadi kamu tidak hanya buat semacam alasan saja gitu untuk menjadi makna hidupmu. Kamu juga tidak seharusnya bertanya gitu, apa makna hidup? Tapi kamu harus sadar bahwa kamulah yang ditanyai oleh kehidupan mengenai apa makna hidup ini bagi diri kamu. Nah, kalau dipikir-pikir, loh ini si Viktor Frankl nanya balik lagi dong ke kita gitu. Kita nanya ke dia, makna hidup saya apa ya, Frank gitu. Tapi si bapak ini malah bilang, ya kamu ngapa nanya ke saya, kamu nanyalah ke diri kamu, kan hidup yang menanyakan makna tersebut terhadap kamu, begitu katanya. Dan tentu saja itu ada benarnya ya, karena dan pada akhirnya kita akan terus bertanya bagaimana caranya menemukan makna hidup, dan untungnya Viktor juga membahas caranya. Nah, hakikat eksistensi. Nah, bahasanya susah ya, sebenarnya bisa dipersimpel.
Jadi Victor ini meminta kita untuk hidup seakan-akan menjalani hidup untuk kedua kalinya, dan hidup seakan-akan sedang bersiap-siap untuk melakukan tindakan yang salah untuk pertama kalinya. Yang intinya adalah kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri, apapun itu, seolah-olah kita hidup untuk kedua kalinya, dan kita tahu bagaimana cara menjalaninya, meskipun kita tidak tahu, dan juga kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan apapun yang akan terjadi setelah kita melakukannya. Itu arti dari yang bagian bawah, yaitu bersiap-siap melakukan tindakan yang salah ya. Jadi kita berhati-hati diri kita dalam melakukan sesuatu di hidup ini. Nah, logoterapi ini berusaha membuat seseorang sadar bahwa kita tuh punya tanggung jawab loh untuk hidup seperti apa, untuk hidup kepada siapa, atau hidup kepada apa. Dan apapun itu kita merasa memiliki tanggung jawab terhadap semuanya. Dan melalui hal tersebut kita akan menemukan makna hidup kita, meskipun tidak akan semudah kata-kata Viktor Frankl yang ada di sini. Dan semakin besar kemampuan orang tersebut untuk lupa dan berserah diri dan mengabdi kepada tujuan yang lebih besar tersebut, nah orang tersebut akan semakin manusiawi, dan semakin besar juga dia mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Jadi kalau di logoterapi, seseorang itu harus mengabdi kepada suatu hidup yang dia miliki tersebut. Emang kita tadi bahas makna hidup tersebut, makna hidup terus ya. Memangnya apa sih konkretnya makna hidup itu? Terdapat 3 cara sebenarnya yang bisa ditempuh manusia untuk menemukan makna hidup di dalam logoterapi, yaitu melalui pekerjaan atau perbuatan. Bisa jika kamu merasa, oleh karena itu kita banyak melihat semacam orang yang begitu tekun dengan pekerjaannya, mungkin seorang dosen kita atau seorang profesor dari universitas tertentu, bahkan orang-orang yang suka ada di video-video keren seperti dia main snowboard dan membahayakan dirinya ya, bahwa untuk apa sih dia membahayakan dirinya, padahal kan itu bisa bikin dia mati gitu. Tapi kok dia lakuin aja loh. Nah, itu karena dia merasa melalui pekerjaan tersebut atau perbuatan tersebut itu adalah makna dari kehidupannya. Jadi kita tidak bisa mengganggu gugat dia karena dia sendiri merasa itu berharga untuknya. Kemudian dengan mengalami sesuatu atau melalui seseorang. Nah, sebenarnya kita terkadang lupa gitu. Makna hidup itu selalu kita artikan sebagai sesuatu yang sangat besar. Seperti seseorang yang membeli benda mahal, seorang yang menjadi kaya, atau seseorang yang sukses bisa kuliah di luar negeri, dan lain-lain. Terkadang kita selalu berpikir makna hidup itu selalu yang sebesar dan setinggi itu, dan serumit itu untuk dicapai. Padahal sebenarnya kenapa orang-orang yang sakit keras, dan juga orang-orang yang menjelang ajal, mereka tidak pernah, rata-rata tidak pernah meminta untuk diberi uang 1 miliar mungkin ya, dan juga tidak pernah dia minta sesuatu yang berlebihan, mungkin seperti minta barang yang mahal dan bisa digunakan dalam waktu lama, karena mereka sendiri sadar bahwa mereka tidak punya waktu. Pada akhirnya mereka akan meminta hal-hal sederhana seperti tertulis dalam buku Elizabeth Kubler-Ross. Mereka akan meminta hal-hal yang seperti ke pantai, berjalan-jalan di sore hari bersama orang terkasih, atau menghabiskan sisa waktunya bersama orang-orang yang dia kasihi. Karena dengan mengalami sesuatu tersebut atau seseorang tersebut, mereka mendapatkan makna kehidupannya, meskipun mereka tahu umur mereka tidak akan lebih panjang dari orang yang mereka sayangi. Kemudian yang ketiga, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, makna cinta. Dan semua orang pasti di sini tahu ya, cinta itu apa. Mungkin tidak perlu mendefinisikannya ya, tapi bisa dirasakan juga bahwa hormon endorfin wanita meningkat, dan kita menjadi begitu bahagia dan senang ketika bertemu si dia. Nah, cinta ini merupakan satu-satunya cara manusia memahami manusia lain sampai pada pribadinya yang paling dalam. Melalui cinta juga kita bisa tahu karakter orang, kelebihan, kekurangan, dan meskipun begitu kita tetap tahu potensi dari orang tersebut yang kita ingin kembangkan mungkin ya.
dan harus diwujudkan juga. Jadi ketika kita mencintai seseorang, kita bukan hanya suka dia saja gitu. Kita terkadang ingin dia untuk berkembang juga bersama kita ya, sehingga dia menjadi bisa lebih baik lagi. Dan itu bukan berarti kita tidak mau terima apa adanya, tapi kita justru menemani dia dari nol gitu mungkin ya, hingga akhirnya dia wisuda mungkin seperti itu. Nah, dalam logoterapi ini cinta tidak ditafsirkan sebagai sesuatu yang bersifat seksual saja, tetapi justru karena cinta tersebut muncullah efek sampingnya, yaitu seks yang merupakan cara mengungkapkan kebersamaan dari sesuatu yang dinamakan cinta. Jadi bukan karena seks kita ingin mencintai seseorang, melainkan sebaliknya. Nah, ini adalah penjelasan dari poin yang ketiga, yaitu makna penderitaan. Jadi Frank ini ada menceritakan seorang dokter umum. Dia datang ke tempat prakteknya Frank, di mana dia tuh merasa sangat tertekan atas kematian istrinya yang sangat dia cintai 2 tahun lalu. Cindy, Kak, mohon maaf Kak, sebelumnya izin memotong ya Kak. Waktunya 5 menit lagi ya Kak. Oke, baik Lovia, terima kasih banyak. Nah, kenapa dia datang ke Frank? Dan Frank ini hanya bertanya ke bapaknya ini, Bapak, kenapa kok sedih gitu? Dan si bapak ini bilang, saya menderita sekali nih karena istri saya meninggal dan lain-lain. Kita bisa membayangkan ya orang tercinta kita meninggal. Kemudian si bapak ini ditanya lagi oleh si Frank, kalau misalkan yang terjadi sebaliknya gimana Pak? Misalkan istri bapak yang hidup dan bapak yang meninggal. Terus kata si bapaknya, ya pasti dia menderita lah, dia merasa hidupnya tidak enak karena tidak ada saya. Dan Frank pun kembali menjawab bahwa oleh karena pengorbanan bapak untuk merasa menderita ini, akhirnya istri bapak tidak mengalami apa yang bapak rasakan. Jadi apa yang dimaksud Frank adalah penderitaan si bapak ini merupakan sebuah pengorbanan. Karena jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka istrinya itu sendiri yang akan merasa menderita. Dan belum tentu dia akan bahagia dalam hidupnya, meskipun umurnya panjang. Nah, meski begitu, semua orang tidak harus menderita ya dalam hidupnya, supaya dia bisa menemukan makna dalam hidupnya. Tapi jika penderitaan itu bisa dihindari, maka lebih baik penderitaan tersebut dihindari terlebih dahulu. Ya, mungkin ini yang terakhir, yaitu sebuah logodrama. Jadi ada kisah seorang ibu di kelompok terapi, di mana dia ingin bunuh diri karena anak laki-lakinya meninggal, dan dia hanya punya seorang anak laki-laki lagi yang menderita polio. Ketika Frank bertanya, kenapa ibu justru nggak jadi meninggal gitu? Itu karena anaknya yang mengalami polio ini justru mencegah ibunya untuk bunuh diri, untuk mengajaknya bunuh diri. Jadi ibu ini ingin meninggal bersama anaknya, tapi anaknya justru nggak mau karena hidup ini lebih indah katanya. Dan hidup ini banyak sekali maknanya. Dan ibu ini kaget dong, kenapa anak ini yang mengalami polio justru ingin hidupnya indah, dia merasa hidupnya indah dan menyenangkan gitu, tidak seperti dia. Kemudian apa tanggapan si ibu dari anak laki-laki yang lumpuh tersebut? Akhirnya ketika Frank terus ngobrol sama ibunya, si ibunya pun jawab bahwa dia selama ini nggak sadar bahwa dia memang menderita, tapi hidupnya ini dia pasrahkan untuk membuat anaknya merasa bahagia. Dia tidak tahu ternyata anaknya ini sebahagia itu dan merasa sangat senang dalam hidupnya meskipun dia menderita polio. Jadi akhirnya ibu ini pun paham bahwa makna hidupnya adalah dia sudah menciptakan kebahagiaan untuk si anak tersebut, yaitu kebahagiaan dengan mempersembahkan hidupnya kepada seseorang yang ia sayangi. Oke, ini catatan akhir. Nah, manusia itu masih bisa menemukan makna dalam hidupnya ya, meskipun ia mengalami 3 aspek tragis, yaitu penderitaan, rasa bersalah, dan juga kematian. Di mana manusia pasti bisa menemukan makna dari kesemua itu, yaitu dengan cara menerima tantangan untuk menderita dengan berani. Hidup memiliki makna sampai detik terakhir dan mempertahankan makna ini praktis sampai akhir. Dan semua orang yang merasa menderita itu bukanlah sebuah dosa atau bukanlah sebuah hal yang rendah, melainkan Viktor Frankl sendiri mengharuskan teman-teman untuk merasa bangga atas penderitaan teman-teman. Karena siapa yang bisa menghadapi penderitaan sebanyak itu, sementara orang-orang terus
mencemooh mungkin orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan juga orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya, sehingga kita yang menderita akan merasa semakin rendah. Sementara kita tidak perlu merasa rendah, karena setelah kita mengatasi penderitaan tersebut, kita bisa dengan bangganya berkata bahwa saya bisa mengatasi penderitaan ini, dan orang lain belum tentu bisa melaksanakannya. Akan tetapi Victor tetap membuat catatan bahwa oleh karena kamu menderita, maka kamu tidak boleh menjadi seorang yang semena-mena. Oleh karena kamu merasa dunia ini tidak adil terhadap diri kamu, maka tidak ada yang berhak untuk merasa semena-mena. Karena pada dasarnya penderitaan itu, kita sudah menemukan makna dari penderitaan tersebut. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong atas itu, tetapi kita merasa bahwa diri kita mampu untuk mengatasi penderitaan tersebut. Oke. Mungkin ini merupakan akhir dari presentasi saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk kesalahannya dan silahkan saya serahkan ke Kak Lovia.